Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi atau silaturahim menjadi momen yang akrab saat Idul Fitri atau Lebaran. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu menyambung persaudaraan. Islam merupakan agama yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan di sisi lain, dan pada sisi yang lainnya juga menekankan hubungan antara umat manusia. Keduanya merupakan dua sisi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Silaturahmi sebagai penyambung persaudaraan umat Islam penting untuk dilakukan. Jika tak bisa berkunjung, bisa dengan memberi hadiah, menelpon, hingga sekedar menyapa. Demikian juga yang dilakukan keluarga besar Ranting Muhammadiyah Desa Pasirwetan telah mengadakan silaturahmi yang dilaksanakan pada hari Kamis 12 Mei 2022 selepas sholat Isya dengan diisi ceramah dari Ustadz Haji Aminuddin SAG MPD selaku Bendahara PDM Banyumas. Dalam silaturahmi tersebut, turut pula dihadiri Kepala Desa Pasirwetan, perwakilan Nahdlatul Ulama Ranting Pasirwetan, dan perwakilan Takmir Masjid Baitur Rahman Desa Pasirwetan. Dalam sambutannya, Kepala Desa Pasirwetan menekankan rasa sukanya karena untuk Idul Fitri tahun ini sudah bisa dilaksanakan seperti sebelum pandemi COVID-19. Tak lupa pula mengucapkan permohonan maafnya selaku Kepala Desa dan juga mendoakan agar Ranting Muhammadiyah Desa Pasirwetan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Pasirwetan juga menegaskan bahwa silaturahmi ini sebagai awal dari kegiatan rutin yang senantiasa dilaksanakan Jamaah Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya Alhamdulillah kita telah melalui Ramadan kemarin, insya Allah berjalan dengan sempurna. Kemudian kami selaku Ranting Muhammadiyah Pasirwetan ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita di bulan Ramadan kemarin semuanya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula masih di situasi halal bihalal, mungkin yang di mana kantor-kantor atau kemudian instansi-instansi atau kemudian yang lainnya masih ada yang melarang halal bihalal. Di situasi ini saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya. Barangkali selama saya dituakan, jangan ini paling nom ini, tapi kalau ini dituakan ini, selama diberi amanah oleh jamaah yang lainnya dalam mengemban amanah sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah Pasirwetan, banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam melayani Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian insya Allah juga Bapak Ibu semuanya ya insya Allah semua sudah dimaafkan. Tapi beda nih, utang-utang jajan urusannya nek masalah pengaburan tapi masalah utang piutang ya terampungnya Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dibacakan ya Al-Quran Al-Imran 133 sampai 143 ya 134 wal afina anin nas
Salah satu ciri yang bertakwa adalah wa'afina aninnas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, gitu. Jadi itu dasarnya itu wonten dalile ngapura maringon niku wonten dalile. Itu sehingga insyaallah nek carane ganu dong cilik ya ukuran ya kosong-kosong carane biyen niku atus niku. Tapi seniki kayaknya yang mboten wonten nggih. Bapak Ibu yang hormati, jadi biasanya di awal kegiatan setelah Ramadan ini juga sebagai apa ya, caranya mulai start lagi jadi kegiatan-kegiatan di Ranting Pasuruan kita mulai start lagi, dimulai lagi mulai dari sekarang ini diawali dengan kegiatan pengajian silaturahmi ini. Kegiatannya insya Allah seperti biasa, pagi kuliah subuh tiap hari bacaan kitab, sekarang sedang kitab Minhajul Muslimin, kemudian Ahad pagi ada kajian tarji, kemudian TPQ seperti biasa, pada maghrib sampai isya. Jadi monggo Bapak Ibu yang di rumah punya cucu, anak, untuk keponakan atau yang lain-lainnya yang masih kecil, disuruh masih saja, nanti diajari baca tulis Al-Quran. Kemudian kajian remaja ini Mas Dafa, Mas Rafael dan yang lainnya di luar pada dimulai lagi, cuma berubah jam tayang ya. Yang tadinya hari Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, kita berubah jam tayang karena mengakomodir yang lainnya, berubah jam tayang hari Ahad malam Senin ya. Kita mulai lagi untuk pengajian remaja masjidnya. Kemudian untuk malam Jumat ya kita start mulai malam ini Bapak Ibu. Jadi pengajian di pekan genap, pekan 2 dan pekan keempat kita seperti biasa membenarkan, membetulkan bacaan Al-Quran kita. Niku belum gampang ya, pemaningan wis tuwa wis kadung eneh wis ilate wis kadung terbentuk ketika dibener-bener terus kadang-kadang salah. Nek dibeneran mesti bener, tapi balimu mah balik maning Nah, itu yang perlu kemudian kita rutin selalu dibenarkan bacaan makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, dan juga masalah-masalah tajwidnya. Itu setiap hari Jumat Ba'da Isya langsung, malam Jumat kedua dan keempat. Kemudian Jumat pertama ini pengajian umum, Jumat yang ketiga kita kajian fikih bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Isyar, Magister Agama itu. Jadi itu pengajian setiap malam Jumat kita rutin langsung karena di kita di Muhammadiyah paling pengajian jam sangat wis bubar makanya lagu jam barisa langsung kemudian tidak terlalu malam selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang bersama-sama kita hormati Ibu Hajah Indriani selaku Kepala Desa. Ini bukan lurah ya Bu ya. Iya, ini kalau Bu Lurah ini baik dengan umatnya, dengan jamaahnya, akan datang dipilih lagi nggih. 2,5% ya Bu.
Enggak guyon ya Bu ya, insyaallah. Tapi kalau memang baik kenapa tidak gitu ya. Ketua Ranting Muhammadiyah Pasir Wetan yang saya hormati, juga Ketua Ranting Aisyah, Nasyatul Aisyah. Ini banyak kawan-kawan saya yang seumuran dengan saya di sini. Cuma terkadang saya lupa dengan nama. Kalau wajahnya saya masih hafal dan selalu di hati insyaallah. Lihat yang mana begitu. Ketua Takmir Masjid Bahrudin Zuhri, ini kebetulan dulu berangkat bareng tahun 2019 ya. Nah, ini merupakan haji, dan kawan-kawan ini setelah haji kita bersyukur banget karena setelah haji kemudian tidak ada pemberangkatan. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Karena itu mari bersama-sama dijaga kemakbulannya, karena mohon maaf orang Indonesia, kaum muslimin khususnya, itu semangat dalam beragama, dalam beriman itu masih dong-dongan ya. Jadi dong beras, dong menir, dong waras, dong nyorangan gitu. Ya contohnya begitu, ini contoh saja ya. Ketika mau haji, ketika mau umroh, sampai di Masjidil Haram hampir semua orang nangis ya Ustaz ya. Semua orang nangis. Kira-kira setelah kontur haji, mirsani Masjid Al-Ikhlas nangis apa meringis? Nah itulah yang saya katakan. Jadi keimanan umat Islam itu dong beras, dong jagung, dong waras, dong. Cuma pertanyaannya itu kira-kira banyak warasnya apa banyak itu yang penting. Dan mudah-mudahan melalui silaturahim malam hari ini gitu ya, mudah-mudahan ada upaya untuk menjaga keistiqomahan kita, karena tadi kita ini masih berada di pertengahan. Nanti mudah-mudahan ada ayat yang kita kupas ya. Bersyukur alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, walaupun terkadang kurang dicintai oleh hamba dan umatnya. Kenapa? Karena umatnya itu kalau ada pengajian yakinlah yang ditunggu-tunggu ya, wabillahi taufik. Nah, itu yang menyebabkan itu. Padahal kenapa di masjid yang mulia ini hadirin, malaikat rahmat itu ribuan hadir di sini menyaksikan kita dan mendoakan kita dengan doanya Allahumma firlahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu yang berada dalam majlis ini, warhamhum, dan kasih sayangilah. Jadi andaikan kita bisa menyaksikan dengan kedua mata kita yang telanjang melihat ribuan malaikat, ya tentu kita tidak akan merasa bosan di sini, justru akan merasa kerasan di sini. Tapi karena kita memang tidak diizinkan oleh Allah melihatnya, sehingga yang suka ya kalau ngaji pun senangnya bersandar gitu ya. Enggak saya nyindir gitu. Lah bukan masih kosong loh ya, dicari-cari gitu. Dan kira-kira kalau niatnya bersandar mau apa gitu. Ini saya nggak nyindir ya, ini hanya kebetulan saja. Mudah-mudahan bukan bersandar untuk ngantuk gitu. Walaupun mohon maaf, andaikan panjenengan ngantuk pun pahalanya sama dengan yang tidak ngantuk Bu. Monggo karena itu monggo sarang-sarang ngantuk saja gitu. Biar saya yang dongeng gitu. Ya enggak lah gitu ya. Karena yang ngaji dengan yang tidak ngaji itu nanti pahalanya sama. Yang beda itu nanti isinya. Tadi ngaji apa? Aku kurang ngerti ya, dulu gitu itu aja. Lah kalau yang ngaji nanti baru bisa jawab gitu ya. Ini mohon dimaaf karena ngaji kalau semakin malam itu biasanya semakin ngantuk. Jadi saya sedikit agak gojekan biar panjenengan tidak ngantuk. Nah ngantuk bahaya banget. Hadirin, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada udwah kita, suri toladan kita, contoh kehidupan manusia yang terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua ya. Karena kita ini seringkali memuji beliau, berharap kepada beliau agar beliau nanti bisa memberikan syafaatul udma nanti di yaumil akhir. Para mubalik itu seringkali mengatakan baginda Rasulullah yang telah membuka dari jalan minat dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari mendakwahkan agama sampai ke kita dari zaman onta sampai zaman Toyota, itu kan ya, dari zaman onta sampai zaman Toyota sekarang ini.
Hadirin rahimakumullah, ya temanya karena masih dalam suasana halal bihalal, ya saya pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'anallaha wa iyyakum minal a'idina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, amin ya rabbal. Hadirin, kita masuk ke tema. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Ranting dan Qori, ini gak ada kompromi loh Pak, jangan dikira saya sudah kompromi. Ayat dibaca oleh Qori, wasari'u, ya kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perintahnya itu bersegera meminta ampun kepada Allah. Kesalahan kita kepada Allah bersegera, dan kesalahan kita kepada sesama hamba Bani Adam harusnya juga segera. Cuman penyakit kita kon nunggu maaf, kon nunggu bulan, kita sudah iktibar Nabi dereng. Halo, ke Jakarta tapi budek. Kalau perintahnya Nabi, perintahnya ayat, wasari'u, bersegeralah kamu ila mahfirah, kepada ampunan Tuhanmu, karena Tuhanmu akan memaafkan kamu, akan mengampuni kamu jika engkau bersegera meminta ampun. Dan meminta ampun itu ada dua, yang hubungannya hablum minallah kepada Allah dengan istighfar, dan hablum minanas kepada sesama manusia, itu harus minta maaf, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, karena Allah lah yang memiliki surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lah ciri orang yang takwa itu bisa dilihat dari hurufnya. Takwa, taqawawu alif layina. Alif layina itu kalau orang Pasir Wetan ya alif bengkok gitu ya. Taknya itu punya makna tawadu. Tawadu itu artinya sikap yang senantiasa merendahkan hati kepada siapapun, jauh dari kesombongan, keangkuhan, kedengkian, iri hati, ta'asub, bangga diri, membusungkan dada, itu harus disingkirkan. Karena wala tuqsa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marohan. Allah mengatakan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong dan membusungkan dada, itu dilarang. Ya contoh ya, jangan lantaran jadi bulurah kemudian mandang kemaki, ini umpama. Walaupun bulurah di sini tanda kayaknya loman ya, besok insya Allah ikut korban di sini. Ya, amin. Ya kan untuk kepentingan umat insya Allah, bukan untuk kepentingan keluarga, tidak mengapa. Jadi dilarang kita ini, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh dan membusungkan dada. Sayangnya kita ini memiliki penyakit ya, di dalam hati kita ini kan dibedakan menjadi tiga. Ada qalbun salim, itu hati yang selamat, hati yang damai, hati yang sejuk, hati yang senang ngaji dan hati yang senang hadir di majelis ilmu, itu namanya qalbun salim. Mudah-mudahan jenengan nggih ya anggar dipuji nggih, tapi kok jujurnya ngantuk. Qalbun salim, hati yang damai, hati yang selamat. Jadi kalau ngaji tersinggung karena kemudian kapok, ngaji kok gawe nyinggung-nyinggung, usah dundang maning, ya beneran sekarang gitu. Jadi kalau ngaji itu disinggung, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kenapa? Karena kita ini bukan al-maksum ya, iman itu ada 5, ini kalau baca panjang sekali ya. Jadi kita ini bukan al-maksum, ada imanu al-wusta, imannya imannya yang tidak pernah naik, tidak akan turun, imannya malaikat. Iman al-maksum ini iman senantiasa naik dan tidak mungkin turun, imannya para nabi dan para rasul. Lah kita ini yang tadi imannya bisa al-makbul, bisa juga al-mardud itu. Kenapa? Karena dong-dongan tadi, dong beras, dong menir. Kalau Ramadan sholat sunnah saja jamaah, lah kira-kira pasca Ramadan kesekian sholat lain betul. Memang berarti sekarang lagi jadi menir. Sadar betul kadang-kadang Bu. Iya kan, kok ini kok sholat tarawih bikin nganti dipaksakan kudu bisa lah. Kenapa bar Ramadan kok tidak ada kudu bisa? Qiyamul lail. Ya ini bukan katanya, saya juga kadang-kadang dong-dongan, dong beras, dong menir. Gitu ya. Jadi takwa ya Bu, harusnya istiqomah, takwa, tawadu. Hindarkan itu dari penyakit, kesombongan, keangkuhan, kedengkian, iri hati, congkak,
lebih-lebih penyakit syirik, menyekutukan Allah, karena Allah amat sangat murka kalau kesyirikan itu. Tidak ada dosa yang bisa diampuni ya selain daripada syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Yang kedua adalah qaf, ya, taqwa. Qaf itu punya makna qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah karuniakan dengan sukacita. Jadi qanaah, senang apa yang Allah karuniakan diterima. Maka hidup itu akan semakin senang, akan semakin bersyukur jika menjadi manusia yang qanaah. Ciri orang qanaah itu apapun yang Allah karuniakan disyukuri. Punya istri kurus krempeng ya disyukuri, alhamdulillah. Orang lain ngeceni, bojone jenengan ora diparingi dahar apa kurus krempeng, oh alhamdulillah. Bojoku kurus krempeng nek mriyen dibopong enteng. Enteng mboten? Alhamdulillah. Lah kayak Ustaz Fahrudin Zuhri, astagfirullah, bojomu ya lemu temen ya nur, alhamdulillah. Ya kelon anget. Kalau disyukuri jadi senang kan Pak, tapi kalau dimasalahkan ya jadi masalah. Jadi makanya apa, jangan lantaran tensi tinggi, gula tinggi, jangan suka makan sate karena sate mengandung kolesterol. Tidak Pak, kambing itu tidak akan mengandung kolesterol, yang namanya kambing yang mengandung cempe. Bener kan ya? Kan ya Pak ya? Jangan lantaran barang enak-enak kok dilarang, sing penting aja kakek jadi jenengan tumbas 2 porsi, yang 1,5 untuk saya gitu loh. Lagi tensinya tinggi kok makan sate kok 1,5 porsi sendiri, nyam-nyam gitu ya. Ya jangan salah kalau kemudian balik langsung begitu ya. Jadi ya harus tahu diri lah begitu ya. Oke, jadi qanaah ya. Mohon maaf kalau punya anak, istri atau suami, mohon maaf kebetulan kok irungnya madan pesek, ya jangan kemudian diajain jadi kesuh. Bojone jenengan kok mohon maaf kok irungnya pesek, alhamdulillah luan bekan ngirit, udah selesai kan? Ya kan kalau bisa pesek mana bekan ngirit tuh sedikit gitu ini Pak. Wah oksigen itu mahal rera. Ini zamannya ada corona, banyak orang sibuk cari oksigen gitu. Jadi disyukurilah semuanya ya. Kalau kebetulan kau punya suami atau istri itu mohon maaf kulitnya hitam kayak saya, ya kalau saya hitam-hitam kereta api loh Bu ya, walaupun hitam banyak yang menanti gitu. Yang menanti itu kan becak gitu. Jadi kalau orang ternyata mohon maaf orang ngeceni di masya Allah kok orang kok hitam lekat, tak mengapa alhamdulillah, masuk kamar lampu dimatikan juga pada beor ketok. Yang dimasalahkan apa? Nggak ada. Jadi kalau kita hidup ini qanaah maka tidak ada yang dimasalahkan sesungguhnya. Yang menyebabkan hidup masalah karena manusia itu sendiri yang mempermasalahkan. Qanaah. Lalu yang ketiga, wa itu punya makna waro. Waro itu menghindari dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang meragukan. Jadi tolong jangan mengikuti kata orang yang sekarang yang mengatakan sekarang itu zamannya edan, kalau tidak edan tidak keduman. Oh kentil itu kata siapa itu? Jangankan cari yang haram, yang halal saja sulit. Itu orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi maka saya berpesan kepada Bu Lurah, pokoknya punya kedudukan syukuri, jaga amanah dengan baik. Jangan sampai jadi lurah bar pasca jadi lurah telung wulan durung dadi mlebu maring kandang sapi gitu ya. Mungkin maksudnya kandang kena KPK dan sebagainya, jangan sampai itu amanah yang sesungguhnya panjenengan itu kategori orang yang akan mendapatkan lindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan selain dari Allah. Satu diantaranya orang yang bisa berlaku adil. Adil itu kan mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya begitu. Jadi kalau membagi rezeki saudara kita dari Nahdliyin dapat, ya dari Muhammadiyah dapat. Jadi jangan kemudian aku tanya asiknya, enggak ada. Wong itu sama-sama untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan umat. Umpama bareng ora ya kebangetan. Yang mempengaruhi gelem rapuh iki lho Lurah. Negara mboten napa-napa beluran. Ini biar akrab saja, siapa tahu besok ngirim saya. Wah ya, jadi waro itu menghindari dari hal-hal yang subhat.
dari hal-hal yang meragukan. Jadi karena itu saya berpesan, mestinya di bidang perekonomian khususnya dalam ayam potong itu mesti yang pilih kita harusnya orang muslim, Pak. Karena apa? Apakah ketika motong ayam itu benar apa tidak? Bismillah apa tidak? Karena Pak Abu Bakar As-Siddiq dulu ketika beliau ini melakukan perjalanan, dia sangat lelah dan kehausan. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Abu Bakar, apakah kau mau kasih minum? Ya orang lagi kehausan ditanya, ya mau dong, dia minum. Setelah dia minum, orang yang nawari bilang, kau situ nggak bertanya dari mana dulu nih minuman yang kau berikan? Maka tanpa pikir Abu Bakar langsung memasukkan telunjuk jarinya ke tenggorokannya, dikotek-kotek biar mutah. Itu kehati-hatian. Angger awak kira-kira kepripun? Laos lebung keteng begitu. Ya, ini penting menjaga hal-hal yang meragukan. Kenapa? Apalagi kalau yang haram, mohon maaf. Kalau ada suami atau istri memberi makanan kepada keluarga, kepada anak dari hasil yang haram, akan tumbuh dari badannya, kulitnya, dagingnya dari yang haram. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Jadi mohon maaf. Jadi ya jadi pegawai negeri, jadi karyawan apapun, jangan sekali-kali membawa uang diberikan kepada istri dan anak dari hasil yang haram. Karena itu sama saja berarti kita telah melemparkan istri kita, anak kita kepada jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya karena itu pengajian tetap harus jalan sebagai penyeimbang. Itu ya Pak, Ibu. Kalau dunia, carilah dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Goletono dunia sakake. Ini ngojo lali. Goletono akhirat seolah-olah akan mati besok. Jadi ada keseimbangan. Lalu ya atau alif layyina. Ya itu punya makna yakin. Yakin itu istiqomah. Maka ayatnya surat Al-Ahqaf ayat 13, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian dia istiqomah, ya, istiqomah dalam menjaga ketauhidannya dan tidak menyekutukannya, maka tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Andaikan mati pun engkau tidak perlu berduka cita. Itu ayat. Jadi asal kita ini menjaga 5 waktu dengan baik, kemudian jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Andaikan Allah memanggilnya, kematiannya pun kata Allah engkau tidak perlu berduka cita, karena kematian itu mengakhiri dari semua persoalan dan problema hidup. Asal kita cuman menjadi orang yang istiqomah itu sulit, tapi kalau menjadi bu istiqomah lah itu sing gampang, ya. Karena apa? Yang namanya bu istiqomah sendiri belum tentu membebeken salamu ngajak padu karo suaminya gitu. Ini umpama. Ada tak nama bu istiqomah temriki? Gitu ya. Lil muttaqin, jadi istiqomah. Hadirin, maka larangan saling mendendam dilarang, Pak. Kita itu dibolehkan menahan amarah, jengkel, ratakon dengan saudara sahabat yang kebetulan bertengkar maksimal ketelung dina. La yahillu lil muslimin ayyahjura ahahu fawqa salasil layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membekot itu ngambek gitu. Aku harus takon-takon lah. Itu maksimal telung dina. Ketika ada seorang meninggal, sudah dimandikan, sudah dikafani, Rasul mau nyolati. Dia bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Punya Rasul. Sahabat pada jawab, siapakah yang akan menjamin hutangnya? Diam semua. Rasul pulang, tidak jadi nyolati jenazah ini. Wah, Abu Bakar yang kemudian, ya Rasul, masa nggak disolati? Ya Rasul, kasihan itu Rasul. Lalu siapa yang akan melunasi hutang-hutangnya, karena jenazah tidak akan diterima oleh Allah sebelum hutangnya dilunasi. Maka Abu Bakar, aku ya Rasulullah yang akan melunasi hutang. Ini betul-betul takafur, memberikan jaminan. Lah kira-kira warga masjid Jamaah Al-Ikhlas kalau ada warganya meninggal punya hutang, ada yang wani nanggung betul? Jadi konsep laki-laki tidak
dipraktekkan. Lah padahal andai kan jenengan berani melunasi, yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih banyak. Karena kita punya ayat tidak diyakini apalagi mempraktekkan. Ya monggo kita model-model nyong temenan dan ulang ngaji ya kon mari ngundang nyong gitu. Oke hadirin, apa manfaat silaturahim? Manfaat silaturahim jelas hadis Nabi mengatakan bisa mendatangkan rezeki dan panjang umur. Ini rezekinya waktu nanti menunjukkan berung anak ya. Jangan Ustaz itu polai gitu. Jadukan bayang enggak. Ini gojekan lah punya kuyon. Itu ya. Insya Allah enten snacknya ya Mas. Terpesona. Oh terpesona. Saking terpesonanya jadi lupa sama Ustaznya dikasih unjukannya. Enggak, ini memang ini kan maksudnya silaturahmi memang bunyinya begitu. Man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimurahkan rezeki dan panjangkan umur, maka ikatlah tali persaudaraan. Rezeki itu tidak harus mesti dalam bentuk makanan, Pak. Jenengan perhatikan saya dengan sungguh-sungguh, itu rezeki yang luar biasa. Daripada saya assalamualaikum jenengan pergi semua, ngejeni banget ya. Itu rezeki yang sangat luar biasa. Jadi jangan dipahami rezeki itu harus berupa materi. Jadi itu betul, silaturahmi mendatangkan rezeki. Kemudian bisa manjangkan umur, betul loh Pak Ibu. Betul sekali. Meskipun ada ayat mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila waktu telah ditentukan kepadamu ya Muhammad dan umatmu, maka kamu tidak akan mampu mengajukan dan mengundurkannya. Betul. Tetapi Allah punya kehendak memanjangkan usia hambanya, bisa enggak? Bisa. Allah yang menciptakan kita kan Allah yang menciptakan kita, mematikan kita dan menghidupkan kita. Jadi kalau Allah yang berikan umur kita lalu Allah yang memanjangkannya, mungkin enggak? Mungkin. Itu. Jadi karena itu kenapa orang suka bersilaturahim itu panjang umur? Karena ketika dia bersilaturahim saja Pak, itu satu sudah menghilangkan persoalan di rumah. Mohon maaf, di rumah itu meskipun rumahnya seperti istana, kalau banyak masalah kan rasanya sumpek. Tapi keluar rumah menjemput saudaranya bersilaturahim, insya Allah masalahnya hilang, melepaskan semua masalah yang mendesak di dada itu hilang. Kemudian ketika ketemu assalamualaikum saling mendoakan, dan dengan doanya itulah hadirin yang bisa memanjangkan umur kita. Jadi karena itu tinggal kita mempraktekkan pesan Rasulullah SAW. Oke. Kedua, apa kaitannya sedekah dengan silaturahim? Karena mesti berkaitan tadi. Ketika silaturahim ada rezeki, ada panjang umur. Maka sedekah itu bisa menambahkan umur hadirin. As-shadaqatu turidul bala wa tazidu fil umri. Sedekah dapat menghilangkan pahala dan menambahkan umur. Secara akal pikiran mungkin kita tidak bisa menerima, tapi tidak semua sesuatu itu harus diterima dengan akal dan pikiran. Contoh Isra Mi'raj Nabi. Nabi itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tidak kurang dari, ya mungkin tidak kurang dari setengah jam, karena tempat duduk Nabi yang dia tinggali hangat, Nabi datang masih hangat. Akal pikiran tidak bisa menerima kan, tetapi iman bisa menerima. Ini ada satu contoh bahwa sodakoh itu bisa memanjangkan umur. Kenapa? Karena ketika orang yang disedekahi dia akan berdoa. Contoh nih Bapak Ibu, ketika jenengan memberi sesuatu orang yang di jalan, ya mungkin 1.000, 2.000, orang yang diberi itu kebetulan lagi butuh, dia akan berdoa, Bapak mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan Allah berkahi jenengan, kan begitu. Doa yang mustajab kan doa, ada 3 doa yang tidak mungkin tertolak kan. Satu, doanya orang miskin, ya kan? Doanya orang miskin, karena dia meminta-minta berarti dia miskin, maka doanya mustajab. 2, doanya orang yang sedang berpuasa. Lah 3, doanya orang yang teraniaya. Lagi-lagi orang teraniaya tayang buat tembang.
pengen dikeplak gitu, jenengan teraniaya itu emangnya siapa? Nggak bisa dong. Ya bisa dua hal itu, fakir miskin dan orang yang sedang saum. Saumnya apa saja, saum puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid gitu ya. Itu kalau dia lagi rajin puasa, minta saja doa. Termasuk musafir itu doanya mustajab. Maka kalau lagi musafir banyak-banyaklah berdoa. Jadi as-shadaqatu turidul bala wa tazidu fil umri. Sedekah dapat menghilangkan bala. Bala itu musibah, bala itu bencana. Orang yang dermawan insya Allah kanan kirinya bisa menjadi satpam, ya enggak? Orang yang dermawan. Orang kaya raya pelit bakhil medit angger dicolong, kira-kira jenengan mencapai apa? Haus, kan begitu. Apa hubungan jenengan mengkaus-kauskan orang? Ya kan? Karena orang itu medit. Tapi kalau ada orang kaya raya dan dia dermawan, ada orang asing datang, jenengan mesti khawatir. Kira ngapa ki? Gitu kan? Seolah-olah jenengan menjadi satpam, menjadi penjaganya. Kenapa? Ya karena Allah menunjuki panjenengan seolah-olah membela dia dengan kedermawanannya. Jadi sudah konsekuensi dalam hidup. Oke, agak cepat. 3, sedekah itu mempererat cinta. As-shadaqatu hadiyatu tahaddu wa tahabbu. Sedekah itu adalah hadiah. Saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Rasa cinta tumbuh itu karena suka memberi. Itu. Jadi monggo sering-seringlah anjang sana Bapak. Ketika anjang sana silaturahmi aja egleng Pak. Ajak kayak orang sana berbes silaturahmi digeleti kayak enak opore orang berbandogan ya Allah. Debuknya datang membawa apa begitulah ya. Masa bulurah silaturahmi tempatnya Ustadz pun egleng, tapi kebangetan. Ini hanya upama gitu. Ya. Jadi apa yang patutnya? Insya Allah yang dikunjungi mesti akan menyambungnya dan memberinya. Coba dulu kita ini kan ketika kakaknya yang tertua dikirimi, kan tidak mungkin adiknya yang ngirim kemudian pulang dengan membawa tangan hampa kan, digeleti uang anak sepira dosaki kan begitu, ya enggak cucuku kan begitu. Itu dia akan ngasih duit. Coba yang kemarin itu saudara-saudaranya berkunjung ke Purwokerto, berkunjung ke Pasir Wetan, baliknya kira-kira imbang betul dengan apa yang dia berikan. Kadang-kadang ngesuwi mbok, silaturahmi dari Jakarta ke pulang ke Purwokerto. Aku tanya kepada ibu tak tumbasaken muknah bapakku ya sajadah kali sarung. Lah dia numpang urip ning kene 10 dina gratis coba. Apa ngajar 10 dina anak bojo anak pira? Anaknya loro bojone pas suami istri papat 10 dina berapa ribu itu? Belum nginepnya, ya kan? Bar pulang karena bawa mobil beras dibawakan gula dibawa. Dia aku rampok apa? Ini betul Pak. Itu saking personalnya, rasa cinta yang muncul dari hati yang sanubar yang teramat dalam, sehingga orang tua pun lupa berapa yang sudah diberikan kepada orang yang sudah memberi. Gitu. Jadi Nabi itu sudah tepat sekali, as-shadaqatu hadiyatun tahaddu wa tahabbu. Bahkan mohon maaf bapaknya yang tadi anaknya ngasih duit kepada bapaknya, kepada ibunya, nanti pulang uangnya itu diberikan pada cucunya. Kiajan matur karo bapak, kiajan dikaro bapak. Lah bapaknya melirik kayak jaluk nang bocah cilik gitu ya. Ya mohon maaf, saya juga punya anak yang sudah SMP. Kemarin itu dapat angkot tak hitung sampai 1.300.000. Saya bilang, "Mak Cil, megang duit banyak-banyak ya. Titipkan bapak bahan." Kok hilang orang? Apa kelaten? Gimana Bapak Ibu? Uang ini kembalikan pemberian dari anak, berikan kepada cucu. Lah bareng seneng mobilnya, kok hilang duitnya. Masya Allah, dan dari diri kembali ke diri. Ini contoh nyata, kadang kurang pahami saja. Yang keempat, sodako itu sebagai obat. Dawaun marodakum bis sodako. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini ada kisah nyata Bapak Ibu. Ada seorang tenaga kerja wanita dari Indonesia merantau di Saudi Arabia. Di sana ada menemukan majikan yang kebetulan menderita penyakit kanker akut yang harus diangkat.
dan itu harus diangkat, harus dioperasi. Sang majikan mengatakan kepada dokter, dok berapa persen kesembuhannya? Wah, walau a'lam. Ya 50-50 lah, 50% sembuh, 50% panjenengan bisa saja diambil oleh Allah. Saking penyakitnya kanker itu sudah akut, dia sudah tidak bisa ngurus diri sendiri, sehingga kemudian mendatangkan TKW. Lah si TKW ini ketika bekerja sampai di Arab itu pelayanannya bagus, kerjanya bagus, pokoknya majikannya merasa puas dengan apa yang dia kerjakan. Tapi ada satu keanehan yang diamati oleh majikannya itu, di TKW ini kalau sudah selesai melaksanakan pekerjaan bagus hasilnya, dia mesti masuk ke kamar mandi dan hampir 1 jam. Majikannya curiga, apa yang dia lakukan? Masa di kamar mandi kok berlama-lama? Setelah 1 minggu majikannya nggak seronto, Mbak sini, saya berterima kasih dengan hasil kerjamu, sangat bagus, sangat puas saya, tapi saya curiga kepada Anda. Apa yang kau lakukan 1 jam setelah Anda bekerja di masjid, di kamar mandi itu? Lah si TKW ini bercerita, wahai majikanku, sesungguhnya aku tinggalkan negaraku ke sini, aku meninggalkan anakku yang baru lahir 12 hari. Karena saya harus berangkat, saya tinggalkan anakku, dan air susu saya harus saya keluarkan sambil membayangkan bahwa aku sedang neteni anakku. Karena aku terbayang air susu ini terbuang dengan cuma-cuma. Sambil menangis, sang majikan pun terharu dalam tangisan. Kemudian ditanya, kamu dikontrak di rumahku berapa tahun? 2 tahun. Dah kalau begitu kamu tak gaji 2 tahun. Ini uang untuk beli tiket pulang sekarang juga, susui anakmu, tinggalkan aku. Tapi aku belum bekerja. Saya mikir, tidak usah pikir, kamu tak gaji 2 tahun, aku tak belikan tiket untuk kamu pulang sekarang juga. Ya si TKW berketapa bahagia, tapi bahagia penuh dengan tangisan juga kan. Tidak kebayang gurunya begawe wis digaji 2 tahun, dan itu real Bu, bukan rupiah. Balik bisa beli mobil, bisa beli sawah Pak. Nanti kalau Anda memang sudah 2 tahun cukup menyusui anaknya dan pengen balik ke sini, ini nomor HP saya kasih. Pulanglah si TKW itu. Sementara sang majikan merasa bersenang dan bersyukur, andaikan dirinya mati, paling tidak sudah bisa menyelamatkan nyawa si bayi yang baru lahir 12 hari. Ya Roh, aku merasa puas, saya merasa senang dengan apa yang aku lakukan. Rasa senang itu sampai menumbuhkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang tadinya wajahnya, raut mukanya sudah penuh kecemasan, ketakutan bahwa dirinya akan mati, itu sampai terlupakan Pak. Hingga kemudian berlangsung 1 bulan, saatnya dia harus periksa dan harus dioperasi. Pergilah dia ke dokter. Sang dokter terkejut, bulan raut mukanya kok tambah ceria. Dulu sudah pucat, sudah kebayang nih, tinggal nunggu hari gitu. Lalu dia diperiksa dulu, di oksigen, diperiksa. Ketika diperiksa itu dimonitor, kok tidak ada 1 titik pun kanker yang melekat di dalam tubuhnya. Sang dokter terkejut sampai katakan, engkau berobat kemana? Dokternya, enggak. Kamu minum obat apa? Tidak, saya hanya minum obat resep yang dokter berikan. Kenapa Dok? Di dalam tubuh Anda sudah tidak ada 1 titik pun kanker yang Anda derita. Ada sembuh 100%. Coba apa yang kau lakukan? Nah sang majikan baru bercerita, oh ini Dok, saya itu punya membantu bla bla bla. Ya itulah obatnya, dawaun marodakum bisodak. Saya juga pernah dapat cerita dari Ustadz Syarif Bashir, ketua lembaga Lajnah Al-Irsyad. Dia pernah cerita dengan saya gini, dia punya kawan menderita penyakit jantung dan harus di bypass. Di bypass itu dia operasi Pak, diangkat jantung. Itu tahun sekitar 2095 lah begitu, kata Ustadz Syarif. Berapa kata biaya saat itu? Ya 55 juta. Iya, tak sekitar tahun 1995 itu ya, bukan 2095, 1995 kejadiannya itu. Dan cerita
Berapa biaya Pak Dok? Ya 55 juta. Terus kesembuhannya ya 50-50. Bisa 50% hidup, bisa 50% mati. Duit 55 juta tahun 1995. Haji itu masih 7 juta tahun itu kan. 55 juta orang menjamin urip. Mubadir dong biaya. Akhirnya apa? Kalau begitu uang yang saya kumpulkan 55 juta tak bagikan saja fakir miskin. Nyong mati ya nyong wis sedekah 55 juta untuk fakir miskin. Dikeluarkan Pak 55 juta itu untuk sedekah, terserah apa fakir itu diberikan. 1 bulan berikutnya datang ke dokter, saya diberikan dicek itu. Dicek Anda sembuh dari penyakit jantung 100%. Apa yang kau lakukan? Ya itu duit yang 55 juta saya sedekahkan semua, daripada katanya dokter kalau diangkat gak jamin sembuh. Dokternya bingung, bisa ya? Kok bisanya begitu saja termangu-mangu. Ini mohon maaf yang seperti jenengan jangan nekatnya masuk kayak gue kan? Karena ayat mengatakan surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanu. Apa kau mengira bahwa kamu telah beriman sementara aku Allah belum mengujimu? Akan ditanya. Ya seperti kasus yang sekarang menimpa salah satu ustadz yang dulu bicara sodako kan begitu. Jika kau punya rumah, jual rumahnya, uangnya untuk saya, nanti Anda akan dapat ganti 3 rumah. Rumahnya siapa? Ya mungkin saja Allah akan mengganti, tapi Allah akan menguji dulu tingkat keimanannya. Gilirannya dia butuh 1 triliun, aku butuh uang 1 triliun, jamaahnya sodakokan saja terus bisa. Itu tidak seindah itu Bapak Ibu. Jadi butuh kesungguhan, butuh keyakinan iman yang kuat. Jadi tidak semudah yang bisa dibayangkan. Oke. 5. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, ya, bahkan bisa meninggalkan, menjauhkan dari kematian su'ul khotimah. As-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi wa tutfi'u maitatis su'. Sesungguhnya sedekah itu mendamkan murka Allah dan menolak mati jelek atau su'ul khotimah. Hadirin rahimakumullah. Kita ini sudah diberi contoh oleh Allah, kabar dan fakta di depan mata. Pernah kemarin 3 malam ketiga bulan puasa, pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri sedang tarawih, sedang ruku, dia jatuh dan meninggal. Hebat nggak Bapak Ibu? Meninggalnya saja lagi sholat. Ciri orang husnul khotimah, dia mengakhiri perjalanan hidupnya dalam kebaikan. Beberapa tahun yang lalu, pimpinan daerah Muhammadiyah, ketua pimpinan daerah Muhammadiyah kota Pekalongan berangkat ke masjid sholat Jumat. Dia mandi, dia pakai baju, dia jalan menuju ke masjid, ketemu orang, dia salam. Lalu sholat tahiyatul masjid. Pada sujud yang kedua, salat rakaat yang kedua, ternyata sujud yang terakhir, sujud saja sampai dibangunkan, ternyata sudah meninggal. Bayangkan. Padahal Israel itu ketika mau mencabut Nabi Muhammad begini, wahai kekasih Allah, aku datang untuk mencabut nyawamu. Alhamdulillah ya kekasih Allah, sungguh sakitnya syakaratul maut seperti 100 kali cambukan pedang. Nabi kaget nih ditampung. Sampai Nabi menangis dan berdoa, ya Rabb, biarlah aku yang menanggung sakitnya sakaratul maut, jangan kau berikan kepada umatku. Itu sakitnya sakaratul maut, 100 kali cambukan pedang. Wah, seperti rica-rica, ya nih Pak ya. Lah 100 kali cambukan pedang, badan kita seberapa sih? Lah kalau 100 kali berarti kan seperti rica-rica. Mulanya kayak senangnya rica-rica apa gimana? Ini ya, jadi hadirin rahimakumullah, yang terakhir itu kisahnya wali kota Bandung apa Bogor itu? Itu kan luar biasa, suruh jadi khatib Pak. Dari kantor dia nyupir, bawa sendiri sampai ke masjid, dia wudhu, dia sholat. Saat sholat rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, dia meninggal. Mau khutbah, ternyata apa? Ya hebat, tidak heran. Dia memiliki anak 7, semuanya hafal Al-Quran. Lanjenengan anak loro, alhamdulillah banyak jus. Nih jusnya jus mangga, jus tomat, badungan, enggak ya? Insya Allah.
Ustadz gimana? Alhamdulillah anak saya ini sudah dulu punya bekal 5 juz. Ini anak saya dan masih bujang. Ini promo apa kepriwe? Lah ya, masih baru semester 6 gitu ya. Anak saya nomor 2 alhamdulillah sudah hafizah. Kemarin baru dikirim ke Mesir selama 3 bulan dan yang mungkinnya 6 juz. Ini kelas 2 SMA. Yang paling kecil kelas 2 SMP alhamdulillah sudah 25 juz. Bapaknya oke kuluhu. Si penting kan anak ya Pak ya. Jadi Masya Allah, jadi ternyata kita ini jauh dengan generasi anak-anak kita. Ya, itu harus disadari Bapak Ibu gitu ya. Di surat Al-Ankabut tadi, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Wong diuji silaturahim saja masjidnya wingi orang sing adzan duhur. Mau begitu ya Pak? Hari kedua, hari ketiga ternyata yang ramai itu lokasi wisata bukan Masjid Al-Ikhlas. Ya mbak, Arab kepriwe coba. Ini bukan katanya Pak, karena pelaku saya kan kedatangan tamu Kang Mas Mbak Yu dari Jakarta. Ya Mas Amin yang diantar lah ke lokasi wisata. Ayo tamu yang hormati tamu, itu hormati tamu pada lari dari masjid itu ya. Kemana? Ya ke Batu Raden. Oke, tak antar ke Batu Raden. Kang Mas duluan, mau sampai di Limpa Kuwus. Kamas bilang jangan naik ke Limpa Kuwus, sudah macet, aku saja medun orang sidal. Kemana nih? Ganti arah kemana? Ke Delas Serang. Ya ke Delas Serang Purbalingga. Baru sampai depan ayah ini Kamas sudah sampai, jangan langsung ke Delas, sudah penuh, tidak boleh masuk. Terus kenapa dia kayak gini? Ternyata penuhnya jamaah pada nyatet hujan nyatet ada terus kan Purwokerto Badogan di sini. Itulah faktanya. Jadi kalau di bulan Ramadan masjidnya penuh, kalau pasca Ramadan tinggal jamaah yang asli pakai shot asli. Nih Pak ya. Kalau masjid saya alhamdulillah subuh itu masjidnya lebih besar daripada ini, udah penuh subuh itu karena Profesor Dr. Buyangka mengatakan kalau melihat jumlah umat Islam lihatlah di hari Jumat, di hari raya Idul Fitri. Tapi kalau melihat kekuatan umat Islam lihatlah di waktu subuh. Itu kan? Lihatlah di waktu subuh. Bahkan bisa jadi sekarang ada musola atau masjid di mana dia muadzin, dia iqamah dan dia menjadi imam. Waladoni jadi amin sendiri, amin. Dan itu pasti ada Pak. Selama kemarin itu 1 minggu. Nggak tahu sekarang wong sini saja pengajian udah dimulai. Kayak orang nyinggung ora lho Pak ya, cuma nodot gitu. Kata Rasulullah, umur umatku rata-rata 60 sampai dengan 70. Jadi sing sewidak ya siap-siap. Ya orang doakan apa ya? Orang bukan mendoakan, mati itu urusannya Allah. Tapi Rasul sudah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqluhum ma yazuzu dzalik, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka yang melewati angka itu. Apalagi untuk generasi saya dan panjenengan yang usianya seangkatan saya. Kenapa? Kalau yang mohon maaf yang sudah sepuh-sepuh di generasi lama itu dulu makannya masih asli, makan daging ayam ya betul-betul ayam, sudah 1-2 tahun usianya. Lah makin yang pada pitik mbok mepitik 40 dina mededeng. Maka tidak heran generasi sekarang ki sulit dibedakan wong mlaku apa dri mlaku ya. Itu kenapa? Karena ya mohon maaf wong pitik 40 dina kok didengi jere ayam. Awake dhewe dulu kakek nenek moyang kita tidak akan makan ayam kecuali nunggu Idul Fitri. Itu ayam betul 1,5 tahun 2 tahun. Lah siki pitik gitu ya Allah. Makanya apa tidak heran usia 40 tahun tensi tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi kan begitu, asam urat tinggi, terpleset langsung begitu. Itu diberitani tak bakin jenengan 3 wulan maning pensiun.
langsung kaget mati. Karena itu tadi yang dimakan itu sudah aneh-aneh Pak, bakso pengawet kan begitu. Apalagi orang Banyumas yang namanya nasi goreng setan ya aneh gitu. Setan kayak dimakan gitu. Ya orang Banyumas kan luar biasa itu, jin saja dipermak, gak apa-apa. Jinnya dipermak gitu, sakti-sakti banget tapi gak dipermak. Astagfirullah, sekali saya ke kebun dalam permak jin, astagfirullah, sakti banget. Oke, hadirin rahimakumullah. Kata Al Hasan Al Basri, hidup itu cuma 3 hari. Hari kemarin, hari yang tidak mungkin terulang ceritanya. Meskipun kita akan ketemu dengan hari Kamis yang akan datang, sudah berbeda usia, sudah berbeda suasana dan berbeda ceritanya. Malam Jumat ini ada pengajian, belum tentu malam Jumat besok pengajian. Kalau toh pengajian sudah beda orang yang ngisi, kan begitu. Isinya juga berbeda, waktunya juga akan berbeda. Lalu hari besok belum tentu milik kita, karena kematian tidak harus menunggu tua. Nggak ngerti. Ya, apalagi tadi saya cerita sekarang, kalau orang tua dulu, mohon maaf, bapak ibu saya wiswanya mencapai 87. Lah coba generasi yang sekarang, ketekan corona saja langsung 40 tahun, ya kan, sampai bulurah mungkin kebingungan, mungkin berita bagian balik mana mau mati, mani taziah mani kantongnya bersih ya. Itu ya. Jadi yang belum tentu milik kita, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Ketika ada waktu dari Allah, gunakan, jangan menunda-nunda. Nanti akan ketemu dalil berikutnya. Lalu hari ini tempat menabung amalan kita, ya. Maka mengatakan ad-dunya majra'atul akhirat, dunia itu tempat menyemai untuk kita kelak di akhirat. Nabi sama mengatakan begitu, badiru bi'akmali fitanan kaqita'il laili al-mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang yang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, sorenya dalam keadaan kafir. Bisa terjadi Pak, ketika salah pilih pergaulan, salah pilih kawan gitu kan, itu bisa jadi paginya tadi sholat subuh jamaah, bahkan sholat isyraq, sore-sore kayak gini plek gitu ya. Apalagi mohon maaf, di Banyumas itu banyak sekali bandar udara ya kan, bandar udara banyak ya, bandar darat bulurah gitu aja bapak ngerti. Bandar udara itu kan jangan dikira tidak untuk judi, mereka sulit ditebak Pak. Ini kan ngabura kendara Pak, orang ada duitnya, yang duitnya masih disimpan kan di HP. Tadi yang menang siapa, ya kan begitu ditulis di HP. Itu mohon maaf, sampai pernah ada yang mengusulkan kepada Kiai Hariri Sofa Allah Yarham agar itu dilegalkan dan dihalalkan, karena dia waktu itu ketua MUI. Ya nggak mau, bapak mau bayar berapa? Sampai begitu. Di kompleks saya ada sabung ayam, itu semalam tuh bisa ratusan juta omsetnya. Akhirnya kami protes, kami pasang banner. Ya hanya saat itu bubar, baru sekian bulan lagi tekaman dan backingnya itu kurang ajar ya pejabat, nggak ada alam margi gitu. Nah, jadi paginya muslim, sorenya kafir. Atau sebaliknya Bapak Ibu, ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman, di pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit untuk cari keuntungan dunia, padahal tadi di dunia itu hanya sebentar saja. Lihat ini tuh, 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Itu perbandingannya. Ini kalau saya jelaskan sampai besok subuh loh Pak. Dia bisa ada sedang sama selonjor, nasi semolai duduknya separuh gitu ya, tidak apa-apa. Jadi 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di alam dunia. Kata siapa tak? Quran surat 22 ayat 47, Quran surat 32 ayat 5. Jika umur manusia rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun saja,
Jika dibandingkan dengan waktu di alam akhirat, sesungguhnya kita hidup hanya 1,5 jam saja. Kayak guru matematika insya Allah pandai menghitung, dosen kita. Hanya 1,5 jam, dan 1,5 jam untuk memilih satu di antara dua pilihan, surga apa neraka. Neraka rasa dipilih, kita akan mencelokin karena kepriwe. Maka syarat untuk mendapatkan surga tadi bertakwa, tawadu, qanaah, waro, kan begitu. Ngilangaken penyakit ati binangel ora musik wis setet lan wis ngantuk. Dikira ora begitu ya. Nah, itu takwa, berbuat baik, bersabar, dan mencari keridhaan Allah. Itu tidak saya kupas nanti kebanyakan. Oke, ini bukti 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Yudabbirul amra minas samai ilal ard tsumma ya'ruju ilaihi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sehari di alam akhirat, di alamnya Allah itu ya, maka sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Ini surat As-Sajdah. Lalu Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yuhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Ini ciri orang kafir. Jadi sering kali menentang Allah. Kayak apa coba Allah akan mengazabku gitu. Akhirnya di Indonesia kan lagi banyak orang-orang kayak gitu itu. Sok gemagusan menantang. Azab Allah pasti akan diberikan. Pasti akan diberikan. Karena dikatakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Itu pasti akan terjadi. Hanya kapan saja Pak. Harus didongakkan mesti akan terjadi. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 menurut perhitungan. Ini Quran yang bicara. Terakhir Bapak Ibu, baca-bacalah rajin Sayyidul Istighfar. Ini dibaca pada waktu pagi dan sore Pak, selepas sholat subuh, selepas sholat asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Doa ini pada pagi hari sebelum datangnya sore hari. Israel datang menjemputnya, maka kematiannya akan dijamin surga asal sholat 5 waktu dan tidak menyekutukan Allah. Hadis Bukhari Muslim meriwayatkan yang sama. Siapa yang membaca doa ini pada sore hari sebelum datangnya waktu subuh, Israel datang menjemputnya, asal engkau tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan menjamin kematiannya akan masuk surga. Mau nafal dereng doa niki ya sing sampun. Oke, terakhir Pak, mari kita bermuhasabah. Kalau kita diberi kesempatan hidup 65 tahun, karena tadi kan 60 sampai dengan 70, kita ambil separuh dari yang 70, yaitu 65 tahun. 65 tahun dikurangi masa sebelum akil balik 12 tahun. Artinya usia 0 sampai 12 tahun kita tidak terkena syariat, tidak terkena aturan Allah, tidak terkena Quran dan hadis. Kurangi 12 tahun. Untuk tidur, menurut dunia kesehatan tidur itu 8 jam. 8 jam per hari kali 65 tahun akan ketemu dewek tungruke nanti 12 tahun. Karena pernah ngitung Pak. Jadi yang usianya sekarang sudah 65 tahun berarti sudah pernah turu 12 tahun. Kayak gitu saja ngaji dalam aduk-aduk juga lagi ngiler. 12 tahun. Ngode berapa jam Pak? 8 jam. Pemerintah kan begitu. 8 jam per hari kali 65 tahun akan ketemu awake dhewek ngode ngoleh dunia 12 tahun. Wis sugih dereng. 12 tahun. Kemudian untuk santai, kondur kerja istirahat, itu ya, ngomong putu, ngomong wayah, kondangan, shopping, macam-macam lah ya, yang buru-buruan gara, nonton sinetron, begitu kan? Hari ini nonton bulu tangkis, kira-kira orang ngerti, ini kayaknya gitu mikir, kira nonton bulu tangkis itu. Kata anak nonton ya Pak, itu cara apa? Kalau biasa ngikutin yang ulang ngaji.
paling bosan bolak-balik maju nih kayaknya sampaikan ke kamar ini. Ini mudah-mudahan menjadi pengganti saya. Amin. Istirahat itu 7 jam Pak, per hari. Ini saya bicara ibadah mahdo ya Pak. Saya bicara ibadah mahdo itu kaitannya dengan sholat 5 waktu saja. Saya tidak berbicara tentang ibadah dan amal yang lain. Untuk istirahat 7 jam per hari kali 65 tahun akan ketemu awake dhewe istirahat 15 tahun. Maka jika 65 tahun dikurangi 12 tahun dikurangi 18 tahun dikurangi 18 tahun dikurangi 15 tahun, maka waktunya tinggal 2 tahun, ya kan? Coba ditebutkan apa dosen matematika? Nggih, tinggal 2 tahun dari 65. Mari kita hitung, apakah 2 tahun itu betul-betul digunakan untuk sholat kepada Allah? Jika sholat kita sejak akil balik sampai usia 65 tahun senantiasa berjamaah, maka akan ketemu awake dewek sholat 2 tahun. Dihitungan dari mana? Sholat berjamaah butuh waktu 10 menit kali 5, 50 menit tambah zikir wirid 10 menit, sewidak menit. 60 menit per hari kali 65 tahun akan ketemu awake dewek sholat 2 tahun. Pertanyaannya, jenengan yang pada waktu SMP ke wis rajin apalagi bejut-bejut deh. SMP bejut, SMA beli, lo begitu? Ngode, seneng dunia, ya sholat, tapi sakonyong-konyong saat bisane bro. Bareng misal pensiun nang arep mati lah, aku yang kudu ngarep Gusti Allah. Mau kayak gitu? Sadar mboten tak kira-kira? Gue durung sing ninggalaken salate, apalagi kaum ibu yang mesti terkena bulan bakti, parang merah. Ini betul Bu, anak sing 5 dina, anak sing seminggu, mulanya ibu akan neraka Bu. Dulu jembab kamu si senang-senangi ngapa gitu ya, nanti surga neraka itu urusannya Gusti Allah ya Bu. Cuman kan kita diperintahkan untuk hasibu qabla antuha sabu, hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum kamu dihitung dan dihisab oleh Allah. Nah, kalau sholat kita ini sendiri munfarid, kira-kira sejak dulu sampai sekarang kalau dihitung-hitung sholatnya kayak munfarid apa jamaah Bu? Jujur kalau saya sinisin, nah kayak munfarid mau dewekan. Kalau sholat munfarid 5 menit, 5 kali 5 waktu 25, tambah zikir wiridnya 5 menit 30 menit per hari kali 65 tahun akan ketemu awake dewek sholat mung setahun. Imbang boten kali turune, imbang boten kali ngodene, imbang boten kali istirahate. Anggere Gusti Allah takon sampean patuten ing surga apa neraka? Ini haknya Allah ya Pak. Paling tidak kita kan bisa introspeksi, ya Allah, kalau diarani patut kenyataan seperti ini gitu ya. Maka ada seorang penyair begini, oh Saranana, ada seorang penyair begini, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim fahabli taubata waghfir dunubi fa inna khawfirud dambin azim. Duh Gusti, dosa-dosaku bagaikan pasir-pasir di pantai. Orang pasir wetan Pak, bagaikan pasir-pasir di pantai. Aku tak layak berada dalam surgamu, ning aku ya ora kuat berada dalam nerakamu. Lah Gusti Allah ketakon, sampeyan panggone ngendi? Nang surga ora patut, nang neraka ora kuat. Panggone ngendi nang akhirat mono lara to. Tadi kembali ke materi awal. Besok pada saat kita dihisab, wong kentir ki iso lebih mulia tinimbang mereka padahal. Ya kan? Wong kentir, kamu dulu hidup 65 tahun, aku kan kentir, gitu kan? Lah jenengan ngomong apa coba? Itu. Apa sih kelebihan kentir bebaran itu? Ya mari kita gunakan kewarasan kita Pak untuk beribadah, untuk merenung gitu loh. Bahwa hidup itu bukan main-main. I'lamu annamal hayatad dunya laibun. Ketahuilah wahai manusia, hidup ning dunia itu mung sandiwara. Itu Quran mengatakan begitu. Lah siapa yang betul-betul bersandiwara dan siapa yang ketika bersandiwara menggunakan pedoman Quran dan hadis itu. Bah, sudah 9:30.
Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan manfaatnya. Nasru minallah wa fathun qarib wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.